Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom semua. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari surat Rasul Paulus yang disampaikannya kepada jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Galatia. Kita mulai dari ayat yang ke-9, di mana di ayat ini Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat itu. Rasul Paulus menyampaikan bagaimana mungkin anak-anak Tuhan yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus, sudah menjadi bagian dari keluarga Tuhan Yesus, namun mereka berbalik dari Tuhan Yesus ke roh-roh dunia. Mereka berbalik dari Injil Yesus ke ajaran roh-roh dunia. Kenyataan yang terjadi pada saat itu adalah banyak jemaat-jemaat Tuhan ini yang berbalik ke roh-roh dunia. Banyak jemaat-jemaat Tuhan ini yang berbalik ke ajaran-ajaran roh-roh dunia. Di dalam konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan di Galatia ini, kita bisa melihat apa sih yang menyebabkan jemaat-jemaat Tuhan itu berbalik dari Kristus, berbalik dari Injil Kristus ke roh-roh dunia, ke ajaran-ajaran roh-roh dunia. Poin besarnya adalah roh-roh dunia ini dengan ajaran-ajarannya mempergunakan firman Tuhan, mempergunakan hukum Taurat. Yang mereka lakukan adalah firman Tuhan ini, hukum Taurat ini diutak-atik, diputarbalikkan, dibuat membingungkan, dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga pada saat ajaran-ajaran roh-roh dunia ini sampai ke jemaat-jemaat Tuhan, banyak dari mereka yang berpikir, oh, ajaran yang baru ini adalah juga firman Tuhan. Padahal bukan. Oh, ajaran yang baru ini adalah juga datangnya dari Kristus. Padahal bukan. Dan dari konteks Alkitab, kita bisa menangkap bahwa roh-roh dunia ini dengan ajaran-ajarannya menjanjikan janji-janji, yang mana janji-janji itu mirip dengan janji-janji yang disampaikan oleh Injil Yesus, Injil Kristus. Jangan salah menilai janji-janji yang diberikan oleh roh-roh dunia ini mirip-mirip, tapi tidak sama dengan janji yang diberikan oleh Injil Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita perhatikan dulu janji dari Injil Kristus yang adalah dari Tuhan itu seperti apa sih? Rasul Paulus menunjukkan janji dari Tuhan ini di Galatia 3 ayat 16. Di situ Rasul Paulus menunjukkan Tuhanlah yang mengucapkan janji itu kepada Abraham. Ayat ini menunjukkan umat Tuhan yang adalah keturunan dari Abraham. Yang dituju adalah Kristus. Apakah janji Tuhan itu? Di ayat 18 kita mengetahui Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham dan keturunan-keturunannya, yaitu umat Tuhan yang secara khusus yang dituju adalah satu keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dari konteks Alkitab kita mengetahui anugerah kasih karunia Tuhan ini termasuk keselamatan, termasuk hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Mengetahui janji Tuhan itu sedang dipenuhi di zaman jemaat-jemaat Tuhan di Galatia. Mengetahui bahwa jemaat-jemaat Tuhan di Galatia itu tahu siapa Kristus dan apakah Injil Kristus itu, Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat Tuhan di Galatia atas tindakan mereka berbalik dari Kristus, dari Injil Kristus ke roh-roh dunia, ke ajaran-ajaran roh-roh dunia. Dan secara tersirat Rasul Paulus menyampaikan, tahukah kalian bahwa roh-roh dunia dan ajaran-ajarannya itu adalah lemah? Kenapa lemah? Karena roh-roh itu dan ajaran-ajarannya tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Tidak bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Tidak bisa mengaruniakan kehidupan kekal kepada manusia.
Rasul Paulus juga menyampaikan bahwa roh-roh dunia dan ajaran-ajaran mereka itu adalah miskin, tidak bisa memberkati manusia dengan kelimpahan berkat yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang mengikuti ajaran roh-roh dunia ini miskin berkat Tuhan. Mereka tidak akan diberkati dengan sukacita sejati, tidak akan diberkati dengan damai sejahtera sejati. Yang mana sukacita dan damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan melalui Kristus. Dan yang paling gawat dari ajaran-ajaran roh-roh dunia itu adalah ajaran-ajaran itu memperhamba, memperbudak mereka yang mengikuti ajaran-ajaran itu. Yang mana itu semua disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Galatia 4 ayat 9 tadi. Di ayat 10 Rasul Paulus melanjutkan, kalian ini tidak main-main ya di dalam mengikuti ajaran-ajaran roh dunia itu. Kalian dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu untuk mengikuti ritual dan tradisi dari ajaran-ajaran roh-roh dunia itu. Kalau memang hal ini terjadi padamu, hai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Galatia, yang saat ini sedang mengikuti ajaran-ajaran roh-roh dunia itu, bagaimana kalian akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Di ayat 9 juga secara tersirat Rasul Paulus mengatakan, hai engkau jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti atau sedang mengikuti ajaran dari roh-roh dunia itu, ada jalan keluarnya, yaitu dengan kalian mengenal Allah dengan lebih baik lagi, yaitu dengan kalian dikenal oleh Allah dengan lebih baik lagi. Dari konteks Alkitab kita juga mengetahui bahwa mengenal dan dikenal Allah ini hanya bisa terjadi apabila jemaat-jemaat Tuhan yang sedang tersesat itu kembali untuk percaya dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus. Hanya itu caranya, percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan yang terjadi pada saat orang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Pada saat orang percaya pada Yesus Kristus, Allah yang mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat atau ajaran-ajaran dari roh-roh dunia itu. Pada saat orang-orang itu percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan diterima menjadi anak. Dan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, roh Yesus Kristus, roh anak Allah akan berada di dalam hati orang-orang yang percaya itu, di dalam orang-orang yang percaya itu. Dan dengan begitu mereka yang saat mereka percaya mereka menjadi anak-anak Allah, mereka juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ahli waris apa? Ahli waris yang diberikan oleh Tuhan kepada Kristus melalui Abraham yang kita lihat di Galatia 3 ayat 18 tadi, yaitu anugerah kasih karunia Tuhan yang di zaman Abraham ditujukan kepada Kristus, yang di zaman setelah Kristus datang termasuk hari ini ditujukan kepada Kristus yang ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan melihat dua penerapan. Penerapan pertama, hai anak-anak Tuhan, termasuk kita dan orang-orang di sekeliling kita yang adalah anak-anak Tuhan, tolaklah ajaran roh-roh dunia yang tidak menyelamatkan itu, yang tidak memberkati itu. Penerapan kedua adalah kembalilah kepada Yesus Kristus. Kembalilah ke gereja-gereja yang berlandaskan Injil Yesus Kristus. Bacalah, mengertilah, dan lakukanlah Injil Kristus itu. Dan berdoalah, bersekutulah di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja-gereja Yesus Kristus yang berpegang teguh pada Injil
Kristus. Jadi kalau pada saat ini Anda adalah anak-anak Tuhan dan di dalam kehidupan Anda tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami kasih, Anda sedang ditipu oleh roh-roh dunia dengan ajaran-ajaran roh-roh dunia itu. Melalui renungan ini firman Tuhan mengatakan, sadarlah Anda sedang ditipu. Tolaklah ajaran-ajaran roh-roh dunia itu. Caranya semakin mengenal dan dikenal oleh Tuhanlah. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dengan begitu Tuhan kita dipermuliakan dan janji Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan, termasuk keselamatan, termasuk kehidupan yang berkelimpahan dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan, menjadi kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Amin.